Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Atadir jitu al-fasla mutaakhiran yakni ini awalu yaumin nasum fi Ramadan hadhihi sana insyaallah. Nah, mohon maaf teman-teman entah kelupaan entah tiduran tadi ya. Saya nggak ngerti juga lah kok nomor jam berapa itu. Untuk itu hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari terjemahannya, dan mohon bagi kelompok yang lain nanti kita akan bagi beberapa sesi kalau memungkinkan gitu ya. Seperti pada sesi sebelumnya, untuk saat ini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil terjemahan dengan topik 6 al-hayah, yakni gaya hidup atau lifestyle. Untuk itu waktu sepenuhnya saya pasrahkan kepada kelompok 6 dan nanti saya menyela saja gitu ya. Tapi yang memimpin forum bukan saya gitu. Tapi kelompok 6 silakan moderatornya siapa dipimpin seaktif mungkin, nanti forumnya saya akan menyela saja gitu. Mohon maaf moderator, saya sela gitu aja, nanti kemudian saya akan akan ngasih beberapa hal gitu. Tab utihu al-fursa as-samina al-jadilah li al-majmu'ah as-sadisah lituqaddimu al-maqal hawla at-tarjamah min al-lugha al-arabiyyah, jadi tarjamah li al-akhbar tahririyatan. Falyatafaddalu mashkurin. Silakan kelompok 6 di-share materinya. Silakan dipimpin, monggo. Mohon maaf Ustadz, ini ada kendala tentang share screen-nya. Dari laptop nggak bisa, dari HP juga nggak bisa. Oh, nggak bisa gitu ya. Saya yang bantu ya, nggak apa-apa ya. Nggak Ustadz, afwan ya Ustadz, ngerepotin. Sebentar, apa namanya? Kelompok 6 itu ada di ini ya, apa namanya? Sudah saya share di Classroom. Belum Ustadz. Nah, di Classroom belum saya share. Sudah Ustadz di GC. Oke, saya ambil dari Classroom dulu, mohon maaf teman-teman. Tarjamah akhbar. Oke, saya share dulu teman-teman. Mohon maaf. Tarjamah akhbar tahririyah namanya. Silakan kelompok 6 dimulai, monggo. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 6 mata kuliah Tarjamah Akhbar Tahriri akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul An-Namat atau Uslub Haya, yang dalam bahasa Indonesia berarti lifestyle dan dalam bahasa Inggris artinya gaya hidup ya. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Lulu Rahmawati, kemudian yang kedua adalah Marwata Rifkia, dan yang terakhir adalah Muhammad Rafiki Al-Firdaus. Langsung saja, materi yang pertama akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atu anmatin fit tarbiyati tu'assiru ala mustaqbali tiflika. Ayyu naw'in minal aba'i anta. Para ahli
empat gaya asuh yang mempengaruhi masa depan anak Anda. Orang tua seperti apakah Anda? Mungkin dari judulnya ini ada yang menyanggah atau menambahi, silahkan. Tidak ada ya, saya lanjutkan. Laila Ali ihtahamma ulama unnafsi at-tanmawiyyi bikaifiyati ta'siril abai ala numuwit tifli. Wa ma'adzalika yas'ubu katsiron al-usuru ala sababi wan natijati al-fi'liyati bainal ijra'ati al-muhaddadati lil walidaini was-suluki al-lahiki lil atfali. Wa yumkinu bi ba'dil atfali alladzina nasha'u fi bi'atin mukhtalifatin bi syakli kabirin ay yakbiru fi ma ba'da liyusbiha ladaihim syakhsiyatun mutasyabihatun bi syakli malhudin. Wa alal aksi min dzalika yumkinu lil atfali alladzina yatasyarakuna fil manzili wa nasha'u fi nafsil bi'ati ayyakbiru liyusbiha ladaihim syakhsiyatun mukhtalifatun tamaman. Wa raqmi hadhihi tahaddiyatu iftarada al-bahithuna anna hunaka rawabitun baina anmatil ubuwati wal umumati wa baina ta'siri hadhil asalibi ala sulukiyati al-haliyati wal mustaqbaliyati lil atfali. Laila Ali, para ahli psikolog perkembangan tertarik pada bagaimana peran orang tua dalam perkembangan anak. Namun, sangat sulit untuk menemukan sebab dan akibat yang sebenarnya antara tindakan spesifik orang tua dan perilaku anak. Beberapa anak yang tumbuh di lingkungan yang berbeda nantinya dapat tumbuh menjadi pribadi yang buruk. Sebaliknya, anak yang tinggal di rumah dan tumbuh di lingkungannya sendiri dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik. Terlepas dari ketentuan ini, para peneliti berhipotesis bahwa terdapat hubungan antara pola asuh kedua orang tua dan dampak gaya ini pada perilaku anak kini dan nanti. Untuk paragraf yang pertama, apakah ada sanggahan atau tambahan? Silakan teman-teman dicerna ulang mulai dari kata per kata gitu ya, istilah per istilah. Kemudian beberapa struktur redaksinya barangkali ada yang butuh dibenahi atau diusulkan untuk direvisi gitu ya, teman-teman. Dari unsur keterpenuhan keterpenuhan maknanya dari konsep nakelnya barangkali sudah benar, tetapi mungkin masih butuh i'adatus siyaq, jadi butuh restrukturasi atau peredaksian ulang yang sekiranya lebih relevan dan lebih pas lagi gitu ya. Silakan teman-teman. Istamma ulama unnas at-tanmawi bi kaifiyati ta'sir gitu ya. Nah, silakan ulama unnas itu apa, kemudian istamma itu apa gitu lah. Silakan dicerna ulang teman-teman ya. Kira-kira apakah ada hal-hal yang butuh
Silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang menyanggah atau kembali? Saya persilahkan. Masuk nggak honor ya? Ayo silakan. Nanti saya akan sebelum teman-teman, kalau saya teman-teman belum mengiyakan untuk lanjut, atau kecuali saya diam saja mau dilanjutkan berarti oke. Tapi kalau saya ada pasti saya nanti mengusulkan gitu lah di akhir sebelum dari kelompok 6 melanjutkan. Coba teman-teman diperhatikan para ahli psikolog gitu, para ahli masih psikolog gitu loh, itu relevan apa enggak kira-kira? Psikolog itu orangnya, oke, Fik ya. Jadi psikolog itu orangnya, antropolog orangnya. Kalau antropologi itu ilmunya, gitu kan? Dia seorang sosiolog, berarti orang yang ahli sosiologi. Nah, kalau redaksinya adalah para ahli psikolog, maksudnya bagaimana? Bisa dipahami teman-teman maksud saya ya? Yes. Bisa. Nah, itu maksud saya. Jadi kita harus teliti dulu. Mungkin ini kan mudah, bahasanya sangat-sangat mudah sekali ya. Istamma ulama unas at-tanmawi bi kaifiyati ta'sir aba ala numuwit tifli. Wa ma'adzalika yas'abu katsiran. Nah, coba teman-teman perhatikan. Para ahli psikolog perkembangan tertarik pada bagaimana peran orang tua dalam perkembangan anak. Namun sangat sulit untuk menemukan sebab dan akibat yang sebenarnya antara tindakan seperti orang tua dan perilaku anak. Beberapa anak yang tumbuh di lingkungan yang berbeda nantinya dapat tumbuh menjadi pribadi yang buruk. Sebaliknya, anak yang tinggal di rumah dan tumbuh di lingkungan sendiri dapat tumbuh seperti pribadi yang baik. Nah, ini dibayangkan ulang oleh teman-teman ketika Anda menerjemahkan. Sepakat enggak dengan terjemahan ini gitu lah. Kalau sepakat kenapa, kalau enggak kenapa. Jadi belajar terjemahannya itu menjadi radikal menurut saya. Istamma ulama unnas at-tanmawi. Mana istamma, teman-teman? Kelompok 6 bagaimana? Istamma itu Anda maknanya apa? Ihtama saya maknai tertarik, Ustadz. Tertarik. Apalagi selain tertarik? Menganggap penting. Menganggap penting. Kalau iya, setahu saya iya, gimana? Silakan. Ihtamma yahtamu ihtimaman kan gitu. Istamma ulama unas at-tanmawi bi kaifiyati ta'siril aba ala nuwit tifli. Para ahli psikologi perkembangan, kecuali Anda mau para psikolog perkembangan boleh, jadi jangan para ahli psikologi ya. Apakah para ahli psikolog? Anda milih salah satunya saja. Para ahli psikologi perkembangan tertarik pada bagaimana peran orang tua dalam perkembangan anak, pertumbuhan anak gitu ya. Ya, pertumbuhan boleh atau perkembangan boleh sama saja. Cuma kalau di depan sudah perkembangan, maka yang kedua lebih baik pertumbuhan. Itu urusan stilistika namanya, pemilihan diksi kayak gitu, teman-teman ya. Wa ma'adzalika akan tapi namun atau bersama dengan itu yas'abu katsiran al-usul al-sabab. Sangat sulit sekali ya menemukan hubungan kausalitas antara tindakan spesifik ya, orang tua dan perilaku anak. Ini tolong dipelajari juga maknanya oleh teman-teman. Artinya ya kita memang belajar menerjemahkan, tapi barangkali ada hikmah yang bisa kita ambil dari narasi ini gitu ya.
Namun sangat sulit untuk menemukan sebab dan akibat yang sebenarnya. Ala sabab wan natijah al fi'liyah bain ijra'atil muhaddadah lil walidaini wasluk Allah lil atfal. Sangat sulit untuk menemukan sebab dan akibat, artinya menemukan hubungan kausalitas ya, yang sebenarnya antara tindakan spesifik orang tua dan perilaku anak. Iya, psikolog memang sangat perhatian sekali terhadap bagaimana sih peranan orang tua dalam pertumbuhan anak. Iya, berperan nggak sih orang tua terhadap pertumbuhan anak, misalnya gitu ya. Ini kan menjadi topik yang diteropong, yang ditelaah oleh para psikolog, terutama psikolog perkembangan, ya, para ahli psikologi perkembangan anak biasanya ya. Nah, akan tetapi menurut mereka sulit menemukan hubungan kausalitas. Ukurannya itu loh, bahwa kalau orang tua begini, anaknya pasti begini, itu kan nggak bisa dikuantifikasi. Itu masih berupa misteri yang luar biasa, sehingga bahasanya di sini namun sangat sulit untuk menemukan sebab dan akibat yang sebenarnya antara tindakan spesifik orang tua dan perilaku anak. Nah, masuk akal ya teman-teman ya. Beberapa anak yang tumbuh di lingkungan yang berbeda nantinya dapat tumbuh menjadi pribadi yang buruk. Wa yumkinu li ba'dil atfal, sangat mungkin bagi beberapa anak kecil ya yang hidup di lingkungan yang berbeda-beda bisyaklin kabirin. Coba memperhatikan. Apa ini? Hikaf ya, Mbak ya? Ayat baru tadi. Fima ba'da liyasbaha ladaihim syakhsiyat mutasyabihah bisyaklin malkhud. Nah, coba ini kausalis sekali bahasanya. Berapa anak yang tumbuh di lingkungan yang berbeda nantinya dapat tumbuh menjadi pribadi yang buruk. Sebaliknya, anak yang tinggal di rumah dan tumbuh di lingkungannya sendiri dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik. Terlepas dari ketentuan ini, para peneliti berhipotesis bahwa terdapat hubungan antara pola asuh kedua orang tua dan dampak gaya ini pada perilaku anak kini dan nanti. Waramma hadhihi tahaddiyat iftarat al-bahithuna anna hunaka rawabit baina anmat al-abawiyyah wal umumiyah wa baina ta'thiri hadhil asalib ala sulukiyat. Ya, suluk behaviorisme ya. Atas perilaku al-haliyah saat ini wal mustaqbal nanti lil atfal untuk anak-anak. Yang jelas hipotesis mereka mengatakan bahwa ada hubungan, cuma hubungannya tidak kausal. Tidak berani mereka menyebutkan bahwa kalau begini pasti begini, tidak bisa. Itu kira-kira teman-teman bisa dipahami ya? Silakan dilanjut kelompok Bisa. 6. Oke. Selanjutnya, anwa'ul aba'i. Taqulu al-bahisatu fi ilmin nafsi Kendra Cherry fi maqaliha limada tu'addu anmatul aba'i muhimmatan fi tarbiyatil atfali al-mansyuri bi mauqi'i Faiswell min anna alimatan nafsi Diana Pomrin ajrat ila sitiniyatil qarni al-madi dirasatan ala aksari al-fitiflin fi sinni ma qabla madrasatin wa dzalika bistikhdamil mulahadatit tabi'iyati wal muqabalati ma'al walidaini wa asali bil bahsi al-ukhra wa qad haddadat ba'dul ab'adi ar-ra'isiyati bitarbiyati wallati asbahat manhajan bistirotijiyatin at-ta'dibi wa tansyiati wa asali bit tasawuli ma'al abna'i bina'an ala hadhil ab'adi ra'at Pomren anna ghalibatal abai yumkinu taksimuhum wafqa salasati anmatin kama iktaroha alimun nafsi akharani huma Ilyanur Makobi
wa John Martin. Idhafata namatil ubuwati rabi'in ba'da mazidin minal bahsi wa birruju'i ila silsilati maqalati Cherry haula nama dijil ubuwati wal umumati. Na'ridu fi ma yali al-anmatu al-arba'atu wa kaifiyatu ta'siriha alal atfali wa sakhsiyatuhum hinama yakbiruna. Jenis-jenis orang tua. Psikolog Kendra Cherry dalam artikelnya mengatakan, mengapa gaya asuh dianggap penting dalam membesarkan anak? Publikasi Farewell Min. Psikolog Diana Pomrin lakukan penelitian pada awal tahun 1960-an pada lebih dari 100 anak prasekolah, menggunakan observasi langsung, wawancara parenting, dan metode penelitian lainnya. Dia mengidentifikasi beberapa dimensi utama pendidikan yang telah menjadi pendekatan terhadap strategi disiplin, pengasuhan, dan metode komunikasi dengan anak-anak. Berdasarkan dimensi tersebut, Pomrin berpendapat bahwa mayoritas ayah dapat dibagi menjadi 3 jenis. 2 psikolog lainnya, Eleanor McCoby dan John Martin, menyarankan penambahan gaya asuh keempat setelah dilakukan penelitian lebih lanjut. Kembali pada seri artikel Cherry tentang model pengasuhan kedua orang tua, di bawah ini adalah 4 pola serta bagaimana pengaruhnya terhadap anak-anak dan kepribadian mereka saat tumbuh dewasa. Bagaimana teman-teman? Apakah paragraf kedua ada sanggahan atau tambahan? Monggo. Mau bertanya. Izin bertanya. Kelompok 6. Baik, silakan. Ya, ini sebelumnya saya bertanya. Fitarbiyah. Oke, Mas Naji, monggo Mas Naji. Dalam kalimat fitarbiyah di situ kan dari kelompok 6 itu sendiri mengartikan membesarkan. Apakah alasannya? Kenapa tidak diartikan pendidikan atau seperti apa? Ya kalau saya sendiri itu lebih serak kepada pendidikan. Karena kenapa? Kalau membesarkan anak itu lebih ke fisiknya. Namun yang dimaksud di situ yaitu bukan hanya fisiknya, namun pendidikannya. Pendidikan mereka seperti itu cukup. Ya, bertanya terlebih dahulu tadi. Sebentar ya Mas ya, saya telaah dulu. Kelompok 6 yang lain boleh bahkan wajib ya membantu menjawab. Nah, tidak harus moderatornya atau yang baca, tetapi ketiga-tiganya ini atau dua-duanya masing-masing punya hak dan kewajiban untuk menjawab gitu ya. Nah, pertanyaan dari Mas Naji, kenapa kata fi tarbiyatil atfal dimaknai sebagai dalam mengembangkan tadi ya Mas ya. Terjemahnya adalah dalam membesarkan anak, kok tidak dalam mendidik anak gitu lah. Alasannya kenapa kira-kira? Padahal menurut Mas Naji, kalau dirinya sendiri lebih condong ke dalam mendidik anak katanya, bukan membesarkan anak. Kira-kira apa alasannya gitu kan? Apakah karena apa? Apa karena konteks apa gitu sebenarnya? Yang lain teman-teman juga dibaca ya. Yang lain di luar kelompok ini juga idealnya juga mempelajari teman-teman, sehingga nanti ketika ada kasus yang sama dengan bahasa yang sama barangkali memilih terjemah yang berbeda atau bahkan terjemah yang sama. Jadi tujuan kita mempelajari berita saat ini adalah pertama memahami struktur berita. Jadi orang Arab kalau nulis struktur berita biasanya beginilah. Taqulu al-bahisa fi ilmin nafs. Itu dimaknai apa kira-kira? Al-bahisa ini apakah peneliti, apakah pengkaji, atau apa gitu. Tapi strukturnya harus begitu ya.
harus dipahami. Jadi kita harus berita, kemudian kita mencoba memaknainya. Begitu. Silakan kelompok 5, nah kelompok 6 atau juga kelompok yang lain, silakan teman-teman. Mohon ikut terlibat ya teman-teman ya. Itu Ya, Mas Haji. Ya. Ini setelah saya baca-baca kembali, saran dari Mas Naji juga sangat bisa ya, malah sangat cocok daripada terjemahan saya. Jadi fitar biatil atfali bisa dimaknai dengan mendidik anak ya. Sedangkan terjemahan saya di situ adalah membesarkan anak. Jadi gitu Mas Naji. Oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz tentang al-bahisah, cocoknya gimana? Kalau diartikan psikolog gimana Ustadz? Kan psikolog juga seorang ilmuwan. Nah iya sama, saya nggak menyalahkan Dere. Cuma narasi di situ aslinya kan teksnya adalah al-bahisah. Makanya konteks al-bahisah di situ itu apa sebetulnya? Anda mana apa? Iya paham memang. Orang psikolog pasti melakukan riset gitu lah. Cuma dalam konteks berita ini Anda lebih enak bagaimana kira-kira? Taqulu al-bahisah fi ilmin nafs. Berarti kan peneliti di bidang psikologi. Siapa namanya? Kendra, apa namanya? Kendra Kerry gitu ya. Caranya teman-teman, ketika Anda menerjemahkan nama kayak gini, Anda tulis apa adanya di Google, kemudian muncul. Gitu ya. Jadi kalau menerjemah nama kayak gini kan tidak ada kamusnya kalau nama itu. Makanya dia harus dicek. Jadi cara nerjemahnya adalah kalau ada gini sih, ini apa kira-kira ya? An-nafsi taf nun dal ro alif testi ini kayaknya apa namanya? Nama orang gitu biasanya kan. Berarti setelah itu teman-teman tinggal dia kopas kayak gini, Anda pastekan ini di searching di bagian di browser Google. Nanti muncul dia pasti. Kalau ada kan muncul dia. Siapa dia? Dia laki-laki atau perempuan? Kita kan nggak ngerti. Nah, ini muncul dia. Arba'atu ammat fit tarbiyah tu'athir ala ini. Al-Jazirahnya juga keluar di sini. Oh, berarti tulisan Latinnya adalah Kendra Cherry gitu lah. Siapa dia? Kan harus dikaji dulu. Anda baca lagi di sini. Jadi menerjemah itu harus memahami konteks seluas itu sebenarnya. Author psikososial ya, rehabilitation spesialis apa kan psikologi itu banyak ya, rehabilitasi sosial lebih ke bagaimana pola asuh, kemudian berkaitan dengan penanganan mengenai orang-orang yang bermasalah ya, narkoba di macam-macam itu biasanya lebih ke psikososial, spesialis psikososial, educator, speaker. Nah, ini kalau paham ini nanti kan teman-teman bisa minimal bisa mengkaji, oh begitu toh. Nah, nanti teman-teman ketika menerjemahkan bisa jadi Anda ngasih keterangan di sini footnote di bawahnya penerjemah. Nah, boleh ngasih tambahan boleh gitu ya. Siapa ini sebenarnya? Kalau di sini taqulu al-bahisa fi ilmin nafs Kendra kira fi maqaliha. Jadi Kendra apa tadi bentar. Kendra Cherry dalam makalahnya seorang peneliti psikolog, seorang periset psikologi bernama Cherry dalam makalahnya menyebutkan itu lebih pas, gitulah. Jangan langsung psikolog ya. Kenapa? Karena iya dia memang seorang yang menekuni psikososial lebih tepatnya. Ingat. Menurut keterangan yang kita baca tadi, beliau adalah psikososial gitu ya. Jadi peneliti di bidang ilmu psikologi gitu lah. Kalau literate bahasanya itu sekiranya tidak mengganggu dan masih bisa dipahami, pas lebih baik kita tidak terlalu jauh memaknainya gitu ya. Tidak keluar dari konteks terlalu jauh.
memang tidak sepenuhnya salah kalau dimaknai psikolog. Iya, memang psikolog. Tapi akan lebih relevan lagi kalau kita masih ke makna asal yang diinginkan oleh teks gitu lah ya. Taqulu al-bahisa fi ilmin nafs Kendra Cherry fi maqaliha. Nah, peneliti bidang psikologi Kendra Cherry menyebutkan dalam makalahnya, limadza tu'addu anmatul aba muhimmah fi tarbiyatil atfal. Itu ya, itu nama apa namanya? Nama judul topiknya. Mengapa gaya asuh? Jadi gaya asuh ini ya, tolong dipahami ya, ini takut nanti ketelesut. Nah, teman-teman yang lain terutama, tolong pahami tanda petik ya. Jadi mengapa gaya asuh dan dianggap penting dalam mendidik anak itu apa di sini, teman-teman? Itu kan ini bukan ucapan dari Bahisa, bukan psikolognya yang ucap kayak gitu. Ini adalah topik judul dari makalahnya. Judul makalahnya adalah limadza tu'addu anmatul aba muhimmah fi tarbiyatil atfal. Itu judul makalahnya. Judul penelitiannya gitu lah ya. Yang disebarkan atau diposting di web. Nah, very well minded ya, apa ini? Mbak saya cek. Nah, ini harus yang dipublikasikan. Jadi ini bukan titik gitu ya. Kendra Cherry, seorang peneliti dalam bidang psikologi, menandaskan atau mengatakan dalam artikelnya yang berjudul Mengapa Gaya Asuh Dianggap Penting dalam Membesarkan Anak, yang dipublikasikan yang dipublikasikan bisa di belakang, yang dipublikasikan di website Firewell Mind, bahwa baru kata-katanya gitu ya, kelompok 6 ya, psikolog Diana Momerin. Jadi jangan disalahpahami. Jadi limadza tu'addu ini bukan kata-kata dari Bahisa, tapi adalah judul maqalihah ya, yang disebarkan atau dipublikasikan atau diposting di Moki Farewell tadi itu main inna, bahwa sesungguhnya ini alimatan Nasdiana, seorang pakar psikologi atau psikolog Diana, boleh kayak gitu, telah melakukan penelitian bla 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 bla. Nah, tolong direvisi nanti kelompok 6 gitu ya. Karena diterjemahnya mengatakan mengapa, padahal bukan perkataannya dia, belum isi perkataan ini. Psikolog Kendra Cherry dalam artikelnya, dalam makalahnya atau artikel penelitiannya berjudul Mengapa Gaya Asuh Dianggap Penting dalam Mengenal Anak, yang dipublikasikan di website Firewell Mind, mengatakan bahwa psikolog Diana Permin telah melakukan penelitian pada awal tahun 60-an ke lebih 100 anak prasekolah. Ia menggunakan langsung gitulah, jadi di paraphrasing ulang tidak ada masalah. Ia menggunakan observasi langsung, wawancara parenting, dan metode penelitian lainnya. Nah, gitu. Nanti direvisi ya. Baik, Ustaz. Wazalika istikdamil mulahadzah tabiiyah, itu dengan natural observation dalam istilah psikologi ini. Al mulahadzah tabiiyah, natural observation ya. Wal muqabalat ma'al walidai, melakukan interview kepada kedua orang tua. Wasal bil bahs al-ukhra, dan beberapa teknik riset metode penelitian yang lain gitu. Waqad haddana ba'd al-ab'ad ar-ra'isiyah lit-tarbiyah allati asbahat manhajan fi istirahatiyat at-ta'dib wa tansyi'ah wa asal bit-tawasul ma'al abna. Gitu. Itu baru tanda petik. Berarti itu isi dari apa namanya? Artikel tadi, Ustaz. Iya, dari isi perkataannya. Itu kutipan langsung berarti ya, gitu ya. Jadi di dalam artikelnya Kendra Cherry itu disebutkan apa? Psikolog Diana itu secara langsung, berarti kutipan langsung di sini. Nanti tolong direvisi ya. Waqad haddadat ba'd al-ab'ad ar-ra'isiyah litarbiyati asbahat al-abna titik ya. Dengan anak-anak ini. Jadi bukan yang pendidikan kemudian ada tanda petiknya itu.
berdasarkan faktor-faktor tersebut, ra'at Priomin ya, apa tadi itu? Nah, itu nama psikolog sebenarnya. Berpendapat bahwa mayoritas ayah dapat terbagi menjadi 3 jenis. Ra'at anna ghalibatil aba yumkinu taqsimum fawqa sati almat. Jadi pola kepengasuhan seorang ayah, seorang bapak dapat dibagi menjadi 3 bentuk atau 3 jenis. Gitulah. Pola kepengasuhannya ya. Taksimuhum wafqa salasati almat, 3 bentuk. Kama iktara alimina fi akhirin huna lihat sebagaimana diusulkan oleh ada silok lainnya bahwa gaya asuh ditambah ke 4 gitu dah. Ba'da ini idhafatan namta abuwah ya. Rabi ba'da mazidi minal bahs. Wa birruju' ila silsilat maqalat hawla namaz al-abwal umiyah na'ridu fi ma yali al-almat al-baqi ta'zir al-thal tasyatim hinama yakbarun apabila sudah tua. Ini bukan kembali lah ya, yang lebih tepat bukan kembali. Dengan merujuk pada artikel Carey tentang model kepengasuhan kedua orang tersebut, berikut ini atau di bawah ini adalah 4 pola. Bukan kembali pada seri ya, tapi lebih baik merujuk kepada seri artikel tentang Carey tersebut. Gitu ya, tolong direvisi kelompok 6 ya. Oke, saya pikir sudah bisa dipahami. Silakan. Dilanjutkan. Ustaz, saya mau tanya. Yang para kedua. Iya, silakan. Itu yang bina anak ala hadil ab'ati ro'at bumrin anna ghalibiyatal abai yukin takut simim wifqo salah sataan matin itu kan diartikan berdasarkan dimensi tersebut. Pomeroy berpendapat bahwa mayoritas ayah dapat dibagi menjadi 3 jenis. Ini yang ayah apa bukan orang tua, Mbak Lulur, Mbak Marwata? Soalnya kan yang dari atas tadi kan diartikan pola asuh orang tua, bukan ayah saja, gitu Mbak. Oke, Mbak Anis, bisa diterima masukannya, relevan sama yang di atas ya. Dan nanti saya tadi sudah menjelaskan juga ini jangan dimensi lah ya, lebih ke aspek sisi misalnya dari aspek. Jadi dimensi tidak salah, alamat itu benar, tidak ada salahnya gitu lah. Tapi dalam konteks ini itu lebih tepat kalau abad di sini itu dimaknai sebagai sisi ya atau aspek lah. Nah, dari beberapa aspek tersebut gitulah ya. Pomeroy siapa tadi? Ya, Pomeroy berpendapat bahwa secara umum atau mayoritas orang tua itu dapat dibagi menjadi 3 pola kepengasuhan. Jadi pola kepengasuhan orang tua gitu ya. Lebih tepat ke pola kepengasuhan orang tuanya. Jadi tipe ayah dalam konteks mereka mengasuh anaknya itu dibagi menjadi 3. Ada juga yang menambahkan untuk ditambahkan lagi polanya. Berikut ini maksudnya gitu ya. Nanti direvisi aja. Baik, Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya, al-aba'u al-mustabiduna. An-namatu al-istibdadiyu kana ahadu anmatil abai ar-ra'isiyati as-salasati allati haddadatha Pomeroy
wa yashmalu al-ummahatu aidan fiha dan namati yatsba'u al-atfalu al-qawaida asyarimata allati wadu'aha al-walidani al-mustabidani li'anna adama itba'iha adatan ma yu'addi ilal iqabi wal aba'u al-mustabiduna la yufassiruna as-sababa wara'a hadhil qawaidi idza tuliba minhum aw tawdihu qad yarudduna bi bibasatotin li annani qultu dzalika wa yantadiruna haulal aba'a min atfalihim ayyatasarrafu bisyakli istisna'i wa alla yartakibu ayata akhta'in fi muqabili dzalika hum la yuqaddimuna at-tawjihati al-kafiyati bi atfalihim amma yambaghi fa'alahu aw tajannabuhu kama annal aba'a wal ummahati mimman yatsbi'una hadal usluba ghaliban ma yusifuna bid-diktatoriyati wa yatawaqqauna at-ta'ata min atfalihim duna su'alin awi i'tiradin. Orang tua otoriter. Gaya otoriter adalah salah satu dari 3 gaya pengasuhan kedua orang tua utama yang diidentifikasikan oleh pemerintah. Pada gaya ini, anak-anak mengikuti aturan ketat yang ditetapkan oleh orang tua otoriter. Karena tidak adanya kepatuhan untuk mengikutinya, biasanya berakibat pada hukuman. Orang tua yang otoriter tidak menjelaskan alasan dibalik adanya peraturan tersebut. Dan jika dimintai penjelasan, terkadang mereka hanya menjawab dengan simpel karena saya mengatakannya. Para orang tua otoriter mengharapkan anaknya berperilaku hebat dan tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, mereka tidak memberikan bimbingan yang memadai kepada anak tentang apa yang harus dilakukan atau dihindari. Orang tua yang melakukan hal ini sering digambarkan sebagai kediktatoran dan mengharapkan kepatuhan dari anak-anak mereka tanpa adanya pertanyaan atau keberatan. Baik, untuk paragraf ketiga, apakah ada sanggahan atau masukan? Monggo, teman-teman. Al-aba al-mustabdun ya. Al-istibdad ya, otoriter. Orang tua otoriter. Silakan teman-teman. Setelah saya baca sepertinya sudah bisa dipahami ya. Artinya kalau sudah saya baca singkat, tidak ada persoalan sepertinya. Kecuali bahwa ada gaya stilistika yang berbeda. Artinya ini kan teks ini sebenarnya bisa dirombak, direstrukturasi bisa, tapi selama tidak terlalu penting menurut saya tidak ada persoalan. Para orang tua otoriter mengharapkan anaknya berlaku hebat dan tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, mereka tidak memberikan bimbingan yang sinilah ya bahasa. Nah, wa yazalun haula laba zalim ay tarfiqin istisna'i wa la taqibu ayata. Ya, menjadi anak yang hebat, yang berbeda ya dengan yang lain. Wa la taqibu ayata fi dzalika li'annahum fi muqabil dzalika hum la yuqaddimuna atau jihad al-kafiyah al-talhim. Baik, saya kira cukup, boleh bisa dilanjutkan kelompok 5. Dipersilakan. Kelompok 6, kelompok 5 terus kayak. Baik, selanjutnya
Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Marwata. Monggo Mbak Marwata. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Selanjutnya adalah paragraf keempat. Al-aba'ul hazamuna. An-numtu ar-ra'isi at-tani alladhi haddadathu pemeran huwa numtul mawsuk. Famithlul aba'ul mustabdina haula'il aba'i yada'una al-qawa'idu wal mabadi' at-tawjihiyah allati yatawaqqa'u ittiba'uha min qabli adfalihim illa anna hadzal naw'i minal aba'i aktsari demokratiyah fahum yastajibuna li atfalihim wa yarwabuna fil istima'i ila as'ilatihim wa fi maqabili tawaqqa'al katsir min atfalihim fahum yuwaffiruna ad-daf'i wal hubbi wad da'mil kafi wa indama yafshilul atfali fit talbiyati tawaqqa'at yakunu haula'il aba'i aktsar riayati tasamahan badalan minal iqabi wa fi hadzal syaddad taqulu pemeran anhum innahum aba'i hazamuna lakinnahum laisu mutataffilin wa muqayyidin kama an asalibihim at-ta'dibiyati daimah walaysat aqabiyah fahum yuriduna an yakuna adfalihim hazamuna wa mas'ulin ijtimaiyan. Orang tua tegas. Gaya utama kedua yang didefinisikan Pomeroy adalah gaya otoritatif. Seperti orang tua otoriter. Orang tua ini menerapkan aturan dan pedoman yang diharapkan untuk diikuti oleh anak-anak mereka. Tetapi jenis orang tua ini lebih demokrasi. Mereka merespon anak-anak mereka dan ingin mendengar pertanyaan mereka. Dan sebagai pengganti untuk berharap banyak dari anak-anak mereka. Mereka memberikan kehangatan, cinta, dan dukungan yang cukup. Dan ketika anak-anak gagal memenuhi harapan, mereka lebih peduli dan toleran daripada menghukum. Dalam hal ini, Pomeroy mengatakan bahwa mereka adalah orang tua yang tegas, tetapi mereka tidak mengganggu dan membatasi. Sebagaimana metode disiplin mereka mendukung bukan menghukum. Mereka ingin anak-anak mereka menjadi tegas dan tanggung jawab secara sosial. Baik, mungkin ada yang menyanggah. Monggo teman-teman yang lain bagaimana? Gaya utama kedua pendidikan primer adalah gaya otoritatif. Nah, seperti orang tua otoriter, orang tua ini menetapkan aturan dan pedoman yang diharapkan untuk diikuti oleh anak-anak mereka gitu ya.
Tetapi jenis orang tua ini lebih demokratis. Bukan demokratis ya, lebih bersifat demokratis boleh. Mereka merespon anak-anak mereka dan ingin mendengarkan pertanyaan mereka sebagai pengganti untuk berharap banyak dari anak-anak mereka. Mereka juga memberikan kehangatan cinta dan dukungan yang cukup. Ta'mil kafi wa indama yafshal atfal, apabila mereka gagal memenuhi harapan, ya kan tidak sesuai dengan kenyataan. Wa indama yafshalul atfal fi talbiyati tawaqqu'at, ya. Apabila anak gagal memenuhi harapan, ya tidak sesuai dengan realitas gitu ya. Mereka lebih peduli dan toleran daripada menghukum, memilih untuk menghukum gitu ya. Yakun haulal aba aktsar ri'ayatan wa tasamuhan badala minal iqab. Mereka dan ketika anak-anak mereka gagal memenuhi harapan, mereka lebih peduli dan bersifat toleran daripada menghukum, atau lebih pas toleran sebagai ganti dari hukuman, boleh kayak gitu. Tapi kayak gini juga tidak ada masalah. Toleran daripada menghukum, misalnya melakukan hukuman. Dalam hal ini mereka Poromin mengatakan bahwa mereka adalah orang tua yang tegas. Hazimun, ya, orang yang tegas ya. Akan tetapi mereka tidak mengganggu dan membatasi. Walakinnahum laisu mutataffilin wa muqayyidin. Ya, mereka tidak mengganggu ya, tidak kekanak-kanakan gitu ya. Sebagaimana metode disiplin mereka mendukung bukannya. Kama anna asalibahum at-ta'dibiyah da'imah wa laysat niqabiyah fahum yuriduna ayyakuna atfaluhum hazimina wa mas'ulina ijtima'yan. Sebagaimana metode disiplin mereka yang mendukung dan tidak menghukum, mereka yakni orang tua ini ingin anak-anak mereka menjadi pribadi yang tegas dan bertanggung jawab secara sosial. Itu ya, kelompok 5 ya. Kelompok 6, kelompok 5 terus. Baik, dilanjutkan. Mana kelompok 6 ini? Oke, Ustaz. Selanjutnya abaul mutasahiluna an-numtu an-nihai alladhi haddadathu umiran huwa ma ya'rifu bi ismil uslubi mutasahil lil abawati wal umumati. Fal aba'ul mutasamahuna alladzina yusharu ilaihim ahyanan fil aba'il mutasahilin ladaihim matalib qalilah jiddan min atfalihim wa haula'il aba'i nadiran ma ya'dubuna atfalihim nadaran li anna ladaihim tawaqqa'at munkhafidhah nisbiyan anin nadji wat tahakkumi fidzati kama annahum yatawasiluna jayyidan ma'a atfalihim wa ghaliban ma yakununa asdiqa'alahum. Orang tua permisif. Gaya terakhir yang didefinisikan oleh Pomerin adalah apa yang dikenal sebagai pengasuhan memanjakan. Orang tua yang toleran terkadang disebut sebagai orang tua permisif, memiliki sedikit tuntutan terhadap anaknya. Orang tua ini jarang mendisiplinkan anaknya karena mereka memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan dan pengendalian diri. Mereka juga berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak mereka dan seringkali berteman. Mungkin ada
Silakan teman-teman yang lain. Silakan teman-teman. Al-aba al-mutahilun, orang tua yang permisif ya. Kayak terakhir yang dikenal adalah apa yang dikenal dengan memanjakan. Bukan memanjakan, serba membolehkan, lebih tepat gitu lah ya. Al-mutasahil, al-uslub al-mutasahil. Pokoknya gaya yang menggampangkan dan serba membolehkan. Permisif sebenarnya. Gaya lebih tepatnya gaya permisif, bukan memanjakan gitu ya. Ini Pak baris pertama dan kedua ini ya. Sebagai kepengasuhan permisif gitu ya. Pola kepengasuhan yang permisif. Mutasahil itu memang lebih tepat ya, permisif, serba membolehkan, oleh rapopor ya gitu ya. Orang tua yang toleran terkadang al-aba al-mutasabihun ladzina yushar ilaihi mahyan bil aba al-mutasahilun. Ada kalanya orang tua yang toleran dianggap juga orang yang permisif. Karena toleran itu kan koyo kabeh oleh ya. Memiliki sedikit tuntutan, terhadap anaknya. Wa haulal aba'na diran ma yu'addibuna atfalahum nadran li anna bihim tawqat munhafidhah. Orang tua ini, jenis ini, orang tua dengan gaya ini jarang sekali mendisiplinkan atau ya ada bayu adibu ya, jarang membuat pendidikan adab ya, keberadaban. Karena mereka memiliki kesempatan yang relatif terhadap kedewasaan. Maksudnya apa ini? Coba teman-teman dipahami lagi, dibaca lagi maksudnya apa. Orang tua ini jarang mendisiplinkan anaknya karena mereka memiliki kesempatan ya, apa ini? Kesempatan nih ya, yang relatif rendah terhadap kedewasaan dan pengendalian diri. Haula'il aba nadiran ma yu'addibuna atfalahum nadran li'anna ladaihim tawaqqu'at munhafidhah nisbiyan 'anil nabdi wa tahakkumi fi dzat. Coba teman-teman yang lain dibaca ulang, dipelajari, kira-kira sudah pas nggak terjemahannya dengan teks ini? Orang tua jenis ini jarang sekali melakukan pendisiplinan kepada anaknya karena mereka memiliki waktu yang relatif lebih rendah ya. An-nadju dimaknai apa oleh kelompok 6? Kedewasaan, Ustaz. Kedewasaan. Kalau tahakkum? Pengendalian. Pengendalian. Maksudnya coba dijelaskan bagaimana Anda memahami ini, bagaimana konteks ini. Wa haula'il aba nadiran li'anna ladaihim tawaqqu'at munhafidhah nisbiyan 'anil naqdi wa tahakkumi fi dzat. Maksudnya apa? Bahasa fidzat itu apa sih sebenarnya gitu loh. Ini menjadi rancu menurut saya ketika ada relatif rendah terhadap kedewasaan. Maksudnya apa sih gitu. Orang tua ini jarang mendisiplinkan atau melakukan pendisiplinan kepada anaknya karena mereka memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan dan pengendalian diri. Maksudnya yang tidak dewasa itu siapa? Anaknya, Ustaz. Iya kok kayak gini bahasanya. Orang tua ini jarang mendisiplinkan anaknya karena mereka memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan dan pengendalian diri. Jadi
mereka itu merujuk ke anaknya, maksudnya sampai gitu kan ya? Iya. Karena mereka memiliki kesempatan. Yang memiliki kesempatan itu siapa? Anaknya apa bapaknya, Ren? Nah, silakan kelompok 6. Wa haula'il aba nadiran ma yu'adzibuna atfalahum nadran li'anna ladaihim tawaqqu'at nafiyah. Nah, menhafidhan nisbiyan an-naddi wa tahkum fil dzat. Jadi ladaihim, himnya itu kemana? Ke aba apa ke abna? Ke atfal gitu loh. Mungkin ke orang tuanya, Ustaz. Makanya saya tanya, kira-kira kenapa mereka itu, ini konteksnya kan gila teman-teman. Konteksnya adalah orang tua yang permisif ya, orang tua permisif itu adalah kategori ketiga yang dicetuskan atau didefinisikan oleh Pomerin ya. Itu ya. Yang biasanya dikenal dengan gaya menggampangkan atau serba membolehkan bahasanya. Kalau tadi kan otoriter, yang kedua itu tegas otoritatif, yang keempat yang ketiga permisif kan gitu. Nah, orang tua yang toleran, fal aba al mutasamihun, orang tua yang toleran bisa acap kali atau terkadang disebut juga orang yang permisif. Ini padahal versi yang berbeda, tapi benar memang. Jadi orang yang toleran itu, bedanya toleran dengan membolehkan kan relatif harus tergantung konteks. Bedanya hemat dengan kikir misalnya gitu loh. Itu kan dua kata yang sebenarnya makna apa? Mirip sama, tapi yang beda apanya nanti kan harus diteliti. Bedanya orang keras kepala dengan pendirian teguh misalnya, itu kan hampir-hampir sama. Ya, gitu. Jadi gaya orang tua yang toleran dengan yang serba membolehkan itu kan hampir sama gitu loh ya. Makanya ini harus dipisahkan mestinya. Nah, orang tua yang toleran terkadang disebut sebagai orang tua yang permisif atau serba membolehkan. Mereka memiliki sedikit tuntutan terhadap anaknya. Ladaihim mutalabah qalilah jiddan min atfalihim. Wa haula'il aba nadiran, dan mereka para orang tua ini jarang melakukan pendisiplinan terhadap anaknya. Nadran dan ladaihim tawaqqu'at nafidhan nisbiyan. Nah, ladaihim ini siapa? Si ayah apa si anak? Kan harus gitu. Kalau anak bagaimana terjemahannya? Kalau orang tua bagaimana? Ayo silakan di kelompok 6 atau kelompok yang lain dikaji. Nah, maksudnya ini apa kira-kira fizat? An-naddi wa tahkumi fizat. Nah, fizat itu maksudnya apa? Coba yang lain, silakan didiskusikan. An-naddi itu maknanya apa saja kalau di kamus? Nah, an-naddi ya. Nadojo itu maknanya apa kalau di kamus? Nun, do, jim ya. Nah, itu apa maknanya? Nanti akan ketemu bahasa fizat itu sebagai penjelas dari mana sebenarnya. Silakan kelompok 6 dulu. Dan yang lain dipimpin. Mata saya sakit. Saya nemunya yang memerciki, Ustaz. Gimana? Kamus online sih, Ustaz. Gimana? Munawir, Ustaz, memerciki. Ya, an-nadju. Nabi, dan itu kan sering biasanya di buah-buahan itu juga nadoja maksudnya gitu lah. Matang, Ustaz.
Betul. Jadi kalau Anda memaknai dewasa ini dalam konteks ini, coba kalimatnya gitu ya. Orang tua ini jarang mendisiplin anaknya karena mereka memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan dan pengendalian diri. Itu kan menurut saya kok enggak apa ya, enggak. Kok ada yang keselip kayaknya gitu loh. Mereka juga berinteraksi dengan baik dengan anak mereka dan seringkali berteman. Tamanam yatasun jidan matwali maghaliban mayikun asdiqa lahum. Orang tua yang permisif ya. Tawakkuat, apa tawakkuat itu, Rek? Harapan Ustadz saya namanya. Harapan ya. Ya, Anda merubahnya menjadi kesempatan gitu ya. Li'anna ladaihim tawakkuat munhafidhah nisbiyan 'anil nabdi wa tahakkumi fid dzat. Para orang tua jenis ini jarang sekali melakukan pendisiplinan terhadap mereka karena apa ya maksudnya? Ladaihim, ayo, ini biar Anda bisa connect ya. Ladaihim ini apa namanya? Ke anak atau ke orang tua dulu, harus tegas. Dia kembali ke atfal apa ke abah gitulah ya. Coba dari susunan kalimatnya kan sudah bisa dibaca sebenarnya. Wa haula'il aba nadiran ma yadibuna atfalihim nadali alladhihim tawaqqu'at al-hafidhah isbiyan an-nadi wa tahakkumi fid dzat. Gimana kelompok 6? Mungkin ke orang tuanya, Ustadz. Kalau orang tua gimana maksudnya? Coba, Anda dijelaskan aja, jangan pilih kata-katanya dulu. Nah, artinya orang tua jenis ini itu, gitu loh. Jangan terjebak ke kata-kata terhadap pendewasaan dan penilaian diri. Coba gimana? Yang lain, dari teman-teman yang lain. Kalau orang tuanya bagaimana, kalau anaknya bagaimana? Konsekuensi logis dari bahasa ini lah ya. Dari yang lain teman-teman, saya tidak mengatakan terjemah ini kemudian salah ya, enggak ya. Cuma saya belum paham gitu loh ya. Orang tua ini jarang mendisiplin anaknya karena mereka memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan. Relatif rendah terhadap kedewasaan maksudnya gimana sih? Itu yang saya enggak saya pahami gitu loh. Dan pengendalian diri fizzat itu apa dalam konteks ini? Anda memaknai apa kira-kira gitu loh. Teman-teman yang lain masih di monitor apa gimana teman-teman ini? Kosong-kosong. Dabrus ya. Silakan yang lain, coba silakan teman-teman yang lain. Ayo. Ini kan banyak ini. Ashifa Nusria, ada Anis Nurlaili, ada Alvina Kurnia, Nur Diana, Nur Khafifah,
Siti Nur Aziza, Halimatus Sa'diyah, Marwata Rifkiyah, banyak ini Rek, Rohma Septriani, Septi Nuryanti. Nah, ayo silakan teman-teman. Maksudnya gimana sih? Gitulah coba dulu. Nah, oh kayaknya teks ini pengen gini loh, mengucapkan begini. Nah, harus ngenangan gitu Rek. Monggo silakan. Masuk gak ada sama sekali Rek. Septi Nuryanti, silakan ayo. Sedang memahami Ustadz. Gimana? Sedang memahami. Nah, kelompok 6 sesungguhnya maksudnya pengennya gimana? Coba dijelaskan, oke lah. Teks itu dijelaskan ulang. Kasih pemahaman ke saya. Yang Anda inginkan dari teks ini sebenarnya gini lah, gimana coba? Kelompok 6. Lalu Rahmawati, kemudian siapa tadi Rek? Keluar semua ya yang lain ya? Marwata ya? Nah, Ustaz. Oh iya. Yang diinginkan oleh kelompok 6 terhadap teks itu apa sebenarnya? Oke, Anda sepakat karena Anda sudah menerjemahkan ya, menerjemahkan bahasa yang seperti itu. Nah, yang Anda inginkan bagaimana kira-kira? Coba jelaskan saya gini. Orang tua ini jarang mendisiplinkan anaknya karena mereka memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan dan pengendalian diri. Maksudnya bagaimana? Coba. Mungkin seperti Iya, gimana? Coba dijelaskan. Ini Rek ya. Orang tua ini jarang mendisiplinkan karena memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan. Maksudnya apa? Orang tuanya nggak dewasa gitu tak maksudnya? Iya gitu tak? Atau bagaimana? Nah itu yang saya maksudkan. Mohon dijelaskan kepada saya, ya. Orang tua ini jarang mendisiplinkan anak-anaknya karena mereka memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan. Artinya, kalau di sini konteksnya adalah orang tua, ya mereka, karena mereka itu bukan anaknya maksudnya kalau di sini ya, karena orang tua misalnya memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan. Maksudnya apa? Orang tua memiliki kesempatan yang relatif rendah terhadap kedewasaan. Kita tidak dewasa gitu ya maksudnya ya. Atau bagaimana yang diinginkan awalnya kelompok 6 ini memaknai bagaimana gitu lah maksud saya teman-teman, sehingga kita bisa mendiskusikan ulang dan pengendalian diri. Apa ya maksudnya ya? Nah gitu lah. Coba dijelaskan dulu oleh kelompok berapa ini? Kelompok 6. Wes mentok ya, are mentok ya. Kelompok 6 mentok gimana? Iya, Ustaz. Ini kalau saya begini cara kita menganalisis teks begini ya teman-teman. Nah, pertama, Anda perhatikan apa namanya kalimat-kalimat yang jamak pertama itu yang mana? Wahaulail aba nadiran ma jarang sekali. Yu'adibuna atfalahum nadran li'anna ladaihim tawaqqu'at. Kalau menurut saya himnya ini lebih ke orang tua. Kalau dari logika teks ini gitu lah ya. Meskipun ke anak mungkin bisa juga benar kalau dilihat dari konteks makna beda lagi.
Tapi kalau dari konteks kalimat redaksi bahasa Arabnya, sepertinya him ini itu lebih ke aba gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama kan haulail aba. Wa haulail aba nadiran ma yaqdimu nadran li adaihim tawaqqu'at munafidah. Karena mereka seorang bapak dalam tipe ini, tipe yang permisif, itu jarang sekali melakukan proses pendewasaan dan proses tahakum itu gini, Ren. Tidak salah Anda memaknai apa namanya, Diri, Ustaz. pengendalian diri, tidak salah, benar juga. Fizat secara bersamaan gitu ya. Di sini. Artinya gini, anak yang orang tua yang permisif, tipe permisif itu jarang sekali melakukan proses pendisiplinan, jarang mendisiplinkan anaknya karena melihat pada waktu yang bersamaan mereka juga jarang melakukan pendewasaan terhadap si anak dan melakukan pengendalian diri. Kenapa? Karena dibiarkan saja seorang anak, gitu maksudnya. Kalau pemahaman saya begitu. Jadi mereka ladaihim tawaqqu'at munafidah nisbiyan adil tahkum itu, him ini konteksnya adalah seorang aba, seorang orang tua, gitulah ya. Nah, pada saat yang sama mereka juga sering berkomunikasi. Nah, mereka juga rujuknya ke orang tua, gitu ya. Mereka juga berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak mereka dan seringkali bahkan menjadi sahabat atau teman. Gitu ya. Jadi bahasa haulail aba'na dirma yu'adina talab nadran li anadaihim itu kan menjadi penguat kenapa seorang ayah dalam tipe ini, seorang bapak dalam tipe ini itu jarang sekali melakukan pendidikan terhadap anak-anaknya, tidak melakukan pendidikan sama sekali. Kenapa? Yuk dibiarkan saja anaknya gitu loh. Mereka memiliki kesempatan yang relatif lebih rendah, yang kesempatan yang sangat minim, yang sedikit untuk melakukan proses pendewasaan dan proses pengendalian. Mengendalikan gimana wong semuanya diperbolehkan, gitu ya. Paham nggak kira-kira kelompok 6 ini? Ya Ustaz. Oke, terima kasih. Dilanjutkan saja, Rek. Mau habis waktunya ini ya. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya aba'u ghairul muqtarifin bil idhofati ila anmatir ra'isiyati thalathati allati haddadatha umaran ibtirah aliman nafsi ilinur makubi wajun martin usluban rabi'an ya'rifu bi ismil abwati wal umumati wairul Bismil apa? Bismi apa? Anda bacanya gimana? Bismil abwati. Gitu tanya, betul ya? Abwati. Saya Di tahu kamus begitu maknanya gitu ya? Di kamus begitu ya? di kamus ubuat. Kalau di mana abwati? Kalau di apa? Ma'ani abwati gitu kan? Nggih. Kalau yang lain masa gak ada harkat yang lain, gak ada pengertian yang lain. Kalau di kamus itu munawir ubuwah Ustaz. Kok kayaknya lebih ke ubuah kalau saya ya. Tapi mungkin bisa jadi saya terbatas. Bisa jadi saya nggak ngomong teman-teman salah, tapi bisa jadi saya terbatas. Tapi kayaknya kan kalau ini kan konteksnya adalah nisbah, nanti tanya itu nisbah gitu ya. Kayak imamah, riasa gitu ya. Bismil ubuwati ya. Abun ubuwah itu kok lebih enak, tapi nggak mesti benar. Tolong dicek lagi teman-teman ya. Kalau bismil abwati al abuwah. Coba teman-teman dicek yang lain. Kayaknya kalau ubuwah itu keperasaan sementara lebih pas.
Yang punya kamu silakan dibuka teman-teman. Saya nemunya ubuah, Ustadz. Maknanya apa? Orang tua. Orang tua. Jamak min abun apa-apa. Cik. Ubuah itu bukan kebapaan ya maksudnya, bukan. Dimaknani kebapaan Ustadz artinya. Dan bacaannya abuatu gitu kan. Ubuah. Nah, ubuah ya betul lah. Itu maksud saya. Jadi kalau abuatun ya, kalau abuah itu bukan salah, mungkin cuma saya kok enggak enak kepikiran gitu loh, ke perasaan batin loh, kok kayaknya kok gimana gitu kayak. Entah makanya saya minta cek dulu ke teman-teman. Kalau ubuah itu sama seperti riasa, imamah, gitu loh. Umumiyah atau umumah mungkin itu lebih pas ke batin. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan kebapaan dan keibuan, maka ya al-ubuah bacaannya di sini, bukan al-abuatu gitu ya. Kalau abuatu itu kok gak enak gitu kepikiran ya. Saya kok lebih seret al-ubuah, bismil ubuah wal umumah gitu lah. Paham maksud saya ya, kelompok 6 ya? Oke, Ustadz. Ini bacanya juga gini, bil idhafati ilal anmati raisiyah salasati allati haddatsha Yumormen apa? Pomerin ya, Bomerin iktaraha aliman nafsi. Ini kan alimanin nafsi kan gitu. Dua orang psikolog berarti kan? Kayaknya begitu. Iktaraha aliman nafsi gitu ya. Jadi aliman ini nafsi sebenarnya dibuang itu. Kenapa? Karena posisinya itu tasnia dan harus dibuang nunnya ketika menjadi isim mudhaf. Eleanor Kobe dan John Martin, dua ulama betul. Aliman nafsi. Asalnya alimanin nafsi. Oke, silakan dilanjut. Nah, kelompok 6. Jadi menurut saya itu bismil ubuwah wal umumah gitu ya. Bismil wal umumati ghairil muhtamah allati la taktaro allati la taktaratu bisyai'in wa yatamayyazu hadzal uslub billati tawassulil abawain ma'a atfalihim wa rawmu talbiyatihim lil ihtiyajat al asasiyah lil atfal fahum munfasiluna bi syakli amin an hayati atfalihim haula'i qad yata'akkaduna min an atfalihim yataghaduna waladaihim ma'wa lakinnahum la yaqdimuna syai'an yadhuri at-tawjihiyah awil qawaid aw hatta ta'mi fil halati qaswah qad yahmilu haula'il aba'i ihtiyajat atfalihim al-asasiyah aidon. Orang tua yang acuh tak acuh. Selain 3 gaya utama yang diidentifikasi oleh Pomerin, psikolog Eleanor McCoby dan John Martin mengusulkan pendekatan keempat yang dikenal sebagai pengasuhan yang peduli dan acuh tak acuh. Cara ini dicirikan oleh kurangnya komunikasi orang tua dengan anaknya,
dan meskipun memenuhi kebutuhan anak, mereka pada umumnya terpisah dari kehidupan anaknya. Mereka memastikan anak mereka diberi makan dan memiliki tempat untuk berlindung. Tapi mereka tidak menawarkan bimbingan, aturan, atau bahkan dukungan. Dalam kasus yang ekstrim, orang tua ini mungkin juga mengabaikan kebutuhan dasar mereka. Mungkin ada yang menyanggah. Itu Mbak, tadi disebutkan pengasuhan yang apa tadi? Yang peduli dan acuh tak acuh, kayak nggak nyambung. Tapi di kalimatnya itu kayak ada ghairul mutamma. Mungkin itu tidak peduli atau gimana ya Mbak? Yang sebagai pengasuh dan kita acuh itu. Ya mungkin bisa diganti orang tua yang peduli atau orang yang sebelumnya itu toleran. Itu maksudnya yang itu loh, yang mana ya? Itu John Martin mengusulkan pendekatan keempat yang dikenal sebagai pengasuhan yang peduli dan acuh tak acuh. Kayak gak nyambung, yang peduli dan acuh tak acuh. Tapi di situ saya lihat kata-katanya itu kayak ghairul mutamma. Itu atau mungkin kurang kata tidak atau seperti apa? Mungkin tidak peduli. Saya mikirnya seperti itu, tapi nggak tahu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Kelompok 6 ini kan sederhana jawabannya sebenarnya gitu lah ya. Ini Anda platformnya, labelnya orang tua yang acuh tak acuh gitu lah ya. Nah, di sini iktaraha liman nafi, dua orang kan ya. Jadi apa namanya? Eleanor dan John Martin itu mengusulkan pendekatan keempat yang mereka sebut dengan pendekatan atau pola kepengasuhan ghairul muhtamma ya, allati la taktaris bisya'in gitu lah teman-teman ya. Nah, jadi ini kan Anda kok yang peduli dan acuh tak acuh gitu. Itu pertanyaan dari siapa barusan itu? Gitulah. Itu salah nulis atau gimana gitu lah. Hanya jawab itu aja sebenarnya kelompok 6 ini. Kok yang peduli dan acuh tak acuh gitu. Iya lupa. Kalau yang tidak peduli dan acuh tak acuh mungkin bisa dibenarkan, itulah maksudnya gitu ya. Cara ini dicirikan oleh kurangnya komunikasi orang tua dengan anaknya, dan meskipun memenuhi kebutuhan dasar mereka, jadi nggak pakai dan di sini titik. Nah, meskipun memenuhi kebutuhan dasar anak, mereka pada umumnya terpisah dari kehidupan anak-anaknya, gitu lah ya. Benar nggak kira-kira kelompok 6 itu? Itu saya lupa mengertikannya. Ya, hanya itu aja kok sebenarnya gitu ya. Mereka pada umumnya terpisah dari mereka memastikan anak mereka diberi makan dan memiliki tempat untuk berlindung, tapi mereka tidak menawarkan bimbingan, aturan gitu ya. La yuqaddimu syai'an yatri fi tariqit tawjih al qawaid atau hatta ad-dam ya. Dukungan dalam kasus yang ekstrim, orang tua ini mungkin juga mengabaikan kebutuhan dasar anak mereka. Wa fi al-halatil qasawi qad, terkadang ada kalanya mereka malah mengabaikan kebutuhan dasar mereka. Oke, saya kira cukup. Silakan dilanjut.
Ini Ustadz, harusnya ini bagiannya Mas Rofiki, tapi Mas Rofiki sampai sekarang belum ada kabar. Ya kan nggak apa dibaca oleh Lulur dan gantian lagi. Ustadz. Baik Ustadz, taksiru an matil abai alal atfali. Wafkon liceri fa innahu bil idafati ila dirasati al auliyati allati ajratha komrin ajra al bahisuna dirasatin ukhra. Apa ya itu bacanya? Apa ya Ustadz ya? Hamzah adat ila adatin minal istintajat halat ta'sil amat ila al-atsal gitu. Oke. Apa sih? Ini kan sudah menarik teman-teman. Sesuai dengan pendapat Cherry siapa tadi itu. Di samping itu para peneliti melakukan ini nggak di mana ya? Pengaruh gaya pengasuhan pada anak menurut Cherry selain studi awal oleh penelitian ya apa ya terjemahannya kira? Itu Mas Rafiki Ustadz yang ngerjakan. Ngawur kayak. Bentar. Pengaruh gaya kepengasuhan, pengaruh gaya orang tua dalam pengaruh gaya orang tua dalam mengasuh kepada anak gitu ya. Jadi gaya orang tua mengasuh pada anak itu sangat berpengaruh kan gitu ya. Nah, itu menjadi ini mestinya di enter. Wafkon, sebagaimana pendapat Cherry ya, sesuai dengan pendapat Cherry di luar, selain studi awal yang dilakukan oleh siapa? Ini Pomeren, sebuah penelitian, ajra al-bahisun, para peneliti juga melakukan studi lain yang mengarah pada beberapa kesimpulan seputar pengaruh gaya bapak dan ibu kepada anak ya. Gaya kepengasuhan bapak dan kepengasuhan ibu kepada anak-anak. Pertama, gaya pengasuhan otoriter umumnya menghasilkan anak yang patuh dan kompeten, tetapi peringkatnya lebih rendah dalam kebahagiaan, potensial dan harga diri. Tuaddi asalibul ubuwah al-istibdadiyah yang pertama tadi bisyaklin am ila atfal muti'ina wa zawi kafa'ah lakinnahum yahtalluna martabatan aqal fi sa'adah wal kafa'ah al-ijtima'iyyah wal ihtiramiz zat. Gaya kepengasuhan otoriter, yakni gaya pertama tadi itu pada umumnya itu menghasilkan anak yang mutiin, penuh penurut dan memiliki kapabilitas atau kompeten. Karena memang ditekan gitu lah, dia harus rigid, disiplin, begini itu kan otoriter orang tuanya ya. Cuma ada kalanya yahtalluna martabatan akal fi sa'adah, memiliki sedikit kebahagiaan karena tertekan nggak bahagia gitu ya. Baik dalam kompetensi sosialnya dan harga dirinya. Yang kedua, yuaddi namtul ubuwa wal umuma al-hazimah. Tadi kan al-hazimah tegas ya, otoritatif. Adatan ila ayatul afal su'ada'a wa qadirina wa najihin. Nah, kalau pengasuhan yang tidak otoriter cuma tegas tapi tidak kemudian otoriter ya. Kan beda, dua hal yang harus dibedakan ini. Biasanya anak-anaknya itu bahagia, mampu dan sukses. Pola kedua. Yang ketiga, waktu addi al-ubu wal umuma al-mutasahilah, permisif tadi ya. Ghaliban ila inhifadi mustawa sa'adah wa tandim az-zati.
Gaya pengasuhan yang apa namanya permisif ya seringkali mengurangi tingkat kebahagiaan dan pengaturan diri anak. Anak-anak ini lebih mungkin menghadapi masalah kekuasaan dan cenderung berprestasi buruk di sekolah karena dibiarkan disiplin ya enggak kan gitu. Taqdim azati, dia sulit melakukan pengaturan terhadap diri. Kenapa? Karena tidak ada kedisiplinan sejak kecil. Baru sakar dewe permisif. Nah, itu juga bahaya. Ini tolong dipahami ya, teman-teman. Waminal marja'ana ayyujiha ulal atfal muskilat fi asalta wa yuna ila ada at-ta'ifa fil madrasah iya. Ada kalanya juga lebih anak ini mungkin menghadapi masalah kekuasaannya karena dia dilantor kata orang Madura, dibiarkan ngapain saja gitu ya. Yahtalu nantul abu al-mutamma al-mutabaddalatna fi jami'il majalatil haya wa qala al-atfal yaftakina ila tabtin nas ladaihim apa tadunnin indra apa fi ijramil dzat wa aqall kafa min aqrabin cinta. Mengasuh anak tanpa minat adalah yang terendah di semua bidang kehidupan. Artinya orang urus kalau anak ya benar ya. Ini beda lagi. Makanya tadi ada bahasa acuh tidak acuh. Jadi pola kepengasuhan yang tidak ngereken ke anaknya gitulah itu al-martabatul adna. Ini level paling rendah fi jami' majalatil hayal. Kenapa? Karena gak ngereken Bapak ya. Bahaya itu. Anak ini kurang pengendalian diri, memiliki harga diri yang rendah dan kurang kompeten dibanding teman sebayanya. Oke ya, bisa dipahami insyaallah teman-teman ya. Mazaya tarbawiyah lil ubuwah al-hazimah. Jadi kelebihan pendidikan bagi bapak yang tegas. Kelebihannya apa? Ini kalau dibaca semua apa tenggorokan rada anu ya. Apa namanya? Silakan teman-teman dibaca dalam hati, kemudian kalau nggak cocok apa namanya? Disanggah gitu aja ya. Kita bahas sampai sini. Tanpa saya lafalkan gitu aja wes. Ngelak gorek ya. Keuntungan pola pendidikan dari pola yang apa namanya tadi yang tegas ya, yang adaptif lah lebih tepatnya ya. Karena ayah yang tegas sering terlihat adil dan demokratis, anak-anaknya lebih cenderung untuk memenuhi permintaannya karena dia memberikan aturan dan penjelasan untuk mereka. Jadi ini kelebihan atau bukan keuntungan ya, kelebihan lebih tepatnya, kelebihan pola kepengasuhan yang tegas tetapi tidak otoriter. Nadral al-ab, mengingat bahwa orang tua atau ayah yang tegas seringkali itu bersifat adil dan demokratis, maka anak-anaknya itu biasanya lebih penurut karena dikasih pemahaman, bukan otoriter gitu lah ya. Bedanya dengan otoriter tadi di situ. Orang tua yang dalam proses ini masih mau memberikan pemahaman ya. Karena dia memberikan aturan dan penjelasan untuk mereka. Anak-anak lebih mungkin untuk menyerap penjelajaran ini. Alih-alih mengikuti aturan karena takut akan hukuman, mereka mampu mencari tahu mengapa mereka ada, memahami bahwa mereka adil dan diterima ya. Hamil arja ayyata'ibul atfal hadha durus badalan min ittiba'il qawaid li'annahum yakhshawna al-iqab fa innahum qadiruna 'ala ma'rifati sabab wujudiha. Nah, keberadaan apa namanya ikopnya ini gitu lah ya, aturan-aturannya kenapa aturan itu harus ada gitu lah ya.
Dan mereka mengetahui mengapa mereka, bukan mereka ada, kenapa aturannya yang ada, bukan mereka ada. Ini salah terjemahannya ya. Nah, tapi karena nggak ada orangnya ya sudah, nggak apa-apa lah. Memahami bahwa mereka adil dan dapat diterima dan berusaha untuk mengikuti mereka untuk memenuhi persyaratan mereka dalam arti memahami apa yang benar dan salah. Ini nggak jelas orangnya ini. Wa yas'auna jahidina littiba'iha lil wafa, dan mereka berusaha untuk mengikuti aturan gitu lah ya, lil wafa bi mutalabatihim, sesuai dengan tuntutan orang tuanya. Bimakna isti'ab bima huwa dalam pengertian apa yang benar dan apa yang salah gitu. Ini mudah kok, mudah dipahami kalimatnya. Mutaghayyirat ukhra, varian lainnya ya. Nah, kombinasi dari dua gaya pengasuhan yang berbeda menciptakan perpaduan unik dari setiap keluarga. Nah, misalnya ibu mungkin menunjukkan pendekatan yang tegas, sedangkan ayah mungkin lebih suka pendekatan yang lebih lunak. Maka ta'adul usluban hadiman baina ma yafadilul ab ittiba'an nahjin aktsar tasahulan. Waqad yu'addi hala bi abdil atau SS maksudnya. Terkadang hal ini dapat menyebabkan bukan sinyal atau iklim ya, iklim atau gelombang, frekuensi ya, yang beragam, seperti anak meminta persetujuan dari orang tua yang lebih permisif untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Untuk menciptakan pendekatan pedagogis yang kohesif, coba saya cek anunya. Wa min ajli khalqi nahjin tarbawi mutamasik minad daruri ayat alamal ab at-ta'awun. Jadi seorang ayah, seorang bapak itu wajib memberikan ta'awun, pertolongan ya, atau bantuan. Li'annahu yajma'una baina asir mukhtalifah min almatil uluma al-faridah al-khassah bihim. Wa taqdar al-isyara ila hunaka mutaghayyirat muhimmah ukhra mithlu mazaj at-tifl alladhi yumkinu an yal'aba aidan dawran ra'isiyyan. Ada kalanya ini untuk menciptakan pendekatan pedagogis yang kohesif atau yang apa istilahnya ya? Iya, kuat. Kohesif itu kuat ya. Sangat penting bagi orang tua untuk belajar bekerja sama saat mereka menggabungkan elemen yang berbeda dari gaya pengasuhan. Jadi kalau mau dua pola diterapkan kepada satu anak, gitu maksudnya. Maksud artikel ini adalah sebisa mungkin orang tua ada kalanya itu melakukan pendekatan yang bersifat mendidik, pedagogis, dan melakukan penguatan, ya, peneguhan, penguatan gitu loh. Maka orang tua harus mau tidak mau itu harus bekerja sama, sehingga nanti hasilnya anaknya itu relatif lebih unik. Meskipun ini tidak mesti benar ya, ini bukan Quran tapi hanya pendapat para psikolog saja. Perlu dicatat bahwa ada variabel penting lainnya seperti suasana anak yang juga berperan besar pada hasil pola pendidikan yang diikuti. Ada juga beberapa bukti bahwa perilaku anak dapat mempengaruhi pola kepengasuhan. Seorang anak yang sulit atau agresif mungkin memilih orang tuanya untuk kehilangan kendali dari waktu ke waktu, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Para peneliti juga mencatat bahwa hubungan antara pola asuh dan perilaku anak terkadang lemah. Faktor budaya memainkan peran penting dalam menentukan pola asuh dan hasil perilaku seorang anak. Aktiflu aswahuna kaidan ba'dal adillah ala anna suluktif yumkinu ayasil almatil abwaluwiyah. Ya, di situ juga ada beberapa argumentasi yang menunjukkan bahwa perilaku seorang anak ada kalanya dapat berpengaruh pada cara orang tua mendidik. Iya, Rek. Kalau Anda jadi bapak ini masuk akal itu. Aktiflu aswahu, jadi anak-anak yang sulit dikendalikan atau agresif ya, atau terlalu aktif mungkin, hiperaktif mungkin ya. Ada kalanya dia memilih abawaihi faqdat saitara alaihi ala murur waqti lebih baik. Ya ini apa namanya? Apa ya? Memilih orang tuanya kehilangan waktu ke waktu. Faqda as-saitara, memiliki kekuasaan gitu ya. Oh. Ama al-harat pada dirasa sebagaimana beberapa penelitian menunjukkan
bahwa irtibat baina anmatil ukhuwah wasiltil atfal, jadi hubungan antara gaya kepengasuhan anak dengan perilaku gaya kepengasuhan orang tua terhadap perilaku seorang anak itu sangat lemah sekali. Padahal itu sangat penting gitu lah ya maksudnya. Tolong nanti ini suruh direvisi aja ke kelompok A3 ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, dibiarkan aja. Siapa namanya itu yang laki-laki itu ya. Dia juga tidak izin soalnya. Saya kira cukup teman-teman ya. Mohon maaf ini sudah waktunya lebih setengah jam. Mohon maaf sekali lagi teman-teman. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan silakan via Classbook aja nanti ya. Baik, ada pertanyaan dulu teman-teman. Ini teman-teman masih ada di laptop apa sudah ada di dapur ini teman-teman? Yang masih aktif silakan diaktifkan. Apa? Jadi mohon maaf jadi teriak-teriak jadi haus ya. Saya mohon kepada teman-teman yang bisa malam kira-kira kapan? Besok malam bisa apa enggak teman-teman? Ini mohon maaf ternyata kenapa? Karena memang teman-teman banyak memilih teks yang panjang ya. Resikonya begitu, mohon maaf. Andai hanya beberapa paragraf mungkin lebih singkat. Saya sangat bahagia sekali teman-teman memilih yang panjang-panjang begitu. Waktu semangat sekali teman-teman gitu ya. Nah, saya tidak ada masalah gitu. Cuma sejauh saya ngajar terjemah akhbar tahririyah ini baru semester ini itu panjang-panjang terjemahannya. Beritanya itu panjang-panjang. Saya sudah 4 tahun dalam masalah ngajar terjemah akhbar ini. Kalau yang sebelumnya paling malah kependekan 5 paragraf gitu. Itu pun paragraf yang pendek-pendek, ini kan panjang-panjang dari kemarin ya. Jadi saya sangat bahagia sekali. Tak dengar norek ya teman-teman jadi terjemah yang profesional, yang mampu menghasilkan profit dari hasil terjemahnya gitu kira-kira. Baik teman-teman, terima kasih kepada kelompok 6. Nanti saya akan tawarkan di grup kira-kira besok malam bisa apa enggak gitu ya. Kelompok 7 dan kelompok 8 hadir sekarang apa enggak? Hadir Ustadz. Oke, kelompok 7, kelompok 8 mohon siap-siap. Besok malam insya Allah kita akan setelah tarawih sekitar jam berapa teman-teman? Enaknya 8:30 atau jam 8? 8 Ustaz. Jam 8 ya. Masuk turu rek mari tarawih rek enggak lah ya. Masuk turu yo. Asik lah Ramadan turu itu malam gitu ya. Nah, saya kira besok akan saya tawarkan ke kelompok 7 dan kelompok 8. Mohon disiapkan gitu ya, disiapkan dan teman-teman yang lain tolong juga dipelajari teksnya yang ada di grup itu. Besok kita fikkan bisa atau tidak gitu ya. Baik, terima kasih kelompok 6 sudah mempresentasikan hasil hasil terjemahannya. Mohon maaf karena ini puasa ya, jadi kok saya baru ingat kok saya haus gitu lah. Karena kakian ngomong dari tadi gitu ya. Tidak saya stop. Baik, atazirukum lataki insyaallah gadan. Masa al-ghad insyaallah wa atazirukum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.